jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 9 April 2022, yaitu yang tertulis di dalam 1 Timoteus pasal 1 ayat 5. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Molo di Bibel tahi di dogma songonon. Alai nati nembak ni pati kido haholongon sian roha na ias. Sian panolopion ni panggura ni roha nang sian haporsiaon naso marlao. Ima sahatna hata ni tuhata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengenal dirinya sebagai rasul, yaitu utusan dari Kristus Yesus berdasarkan perintah Allah, dan Kristus Yesus yang menyelamatkan Paulus dan setiap kita. Paulus juga menyatakan bahwa Timoteus adalah anaknya dalam iman yang diberi kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Di gereja Efesus tempat Timoteus melayani, Rasul Paulus mendapatkan laporan tentang adanya beberapa orang yang mengajarkan ajaran lain. Artinya, ada sekelompok orang yang berusaha mengaitkan kebenaran Injil dengan adat istiadat atau kepercayaan masyarakat setempat agar Injil dapat diterima oleh penduduk lokal. Mereka bermaksud untuk menjadikan Injil kontekstual, tetapi sayangnya mereka sendiri gagal memahami arti dan esensi dari Injil. Pada akhirnya mereka terjebak dalam persoalan silsilah atau tahyul setempat yang justru menimbulkan persoalan baru yang dikatakan sebagai hal yang sia-sia. Nasihat Paulus ini dilandaskan pada motivasi yang murni, yaitu kasih dari hati yang suci, nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Jadi jelas bahwa nasihat itu harus diberikan dalam kasih, supaya mereka yang mendengar nasihat juga boleh memiliki kasih yang sama dengan kasih kita dan juga kasih Tuhan. Sebagai contoh, jika ada yang sedang dimusuhi oleh orang lain, nasihat apa yang harus kita berikan?
Salah satu nasihat yang baik adalah jika kita menasihatkan agar orang tersebut mengampuni orang lain yang memusuhinya. Dalam hal itu, kita memberikan nasihat dalam kasih supaya orang tersebut memiliki kasih yang sama dengan kita. Jika kita belum hidup dalam kasih, maka akan mustahil kita dapat memberikan nasihat dalam kasih. Molodang mangulu dope dihita di bagasan holong dan tolapta mangalehon poda di bagasan holong. Selanjutnya, nasihat juga diberikan supaya mereka yang mendengarnya dapat memiliki hati nurani yang murni. Dalam hal ini, kita harus punya kecerdasan supaya kita yang mendengar nasihat dapat membedakan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang murni dan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang tidak murni atau tidak tulus. Di sisi lain, kita yang memberikan nasihat juga harus belajar menjaga hati dan motivasi kita, supaya nasihat kita adalah nasihat yang lahir dari hati nurani yang murni. Akan sangat berbahaya jika kita memberikan nasihat yang menyesatkan karena niat hati kita tidak tulus untuk membantu. Misalnya, karena kita iri hati, dendam, atau punya rasa tidak mau kalah dengan orang lain. Di situ nasihat kita akan mulai menyimpang dari jalan yang seharusnya. Betapa berbahayanya jika kesalahan ini dilakukan oleh mereka yang menjadi pemimpin, khususnya pemimpin jemaat. Orang seperti itu tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga akan merusak iman jemaat yang dipimpinnya. Dengan nasihat yang berasal dari hati nurani yang sudah gelap dan tidak murni lagi. Terakhir, nasihat juga harus diberikan dari iman yang tulus ikhlas. Di sini ada dua kata penting, yaitu iman dan ketulusan atau keikhlasan. Nasihat yang diberikan dari iman artinya adalah dalam setiap hal, nasihat yang kita berikan tidak menyimpang dari kebenaran di dalam Injil. Sebagai contoh, jika ada seorang wanita datang kepada kita dan mengeluh bahwa suaminya bukan orang percaya dan memaksanya untuk pindah agama ke agama suaminya, maka tentu kita tidak bisa menggunakan ayat, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Kita harus memberikan nasihat dengan bijak, yaitu bahwa ia harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada suaminya. Dalam hal ini, ia harus tetap mengasihi dan tunduk kepada suaminya dalam batas-batas tertentu saja, dan tidak boleh meninggalkan iman percayanya demi suaminya. Nasihat yang diberikan dari iman yang benar akan membuat orang yang mendengar dan melakukan nasihat tersebut semakin beriman kepada Tuhan, dan bukannya justru meninggalkan Tuhan. Selain itu, nasihat juga harus diberikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Artinya dalam memberikan nasihat, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu. Jangan sampai kita memberikan nasihat kepada orang lain dengan tujuan untuk keuntungan dan atau kepentingan diri kita sendiri. Sebagai contoh, jika ada orang lain yang sedang sakit, apakah kita boleh menawarkan obat yang kita jual? Misalnya dari MLM yang kita ikuti. Jika obat tersebut memang
benar-benar manjur khasiatnya dan penyakit yang diderita orang itu, maka tidak salah kita menawarkan obat yang kita jual. Akan tetapi jika tujuan kita menawarkan obat tersebut hanyalah supaya produk kita laku dijual, kita dapat untung, dapat poin, atau dapat bonus dari MLM tersebut, maka itu bukanlah nasihat yang tulus ikhlas. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mereka yang hendak memberikan nasihat harus menguji diri sendiri dahulu. Apakah ia sudah layak dan pantas untuk memberikan nasihat dengan benar? Betapa berbahayanya jika orang-orang yang sudah merasa berhak memberi nasihat, apalagi sudah merasa berhak mengajar, kemudian menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak benar. Mereka diibaratkan sebagai orang-orang yang ingin mengajar hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti pokok-pokok ajaran mereka. Mereka bahkan sebenarnya tidak mengerti perkataan mereka sendiri. Oleh sebab itu, tanpa disadari atau mungkin dengan sadar juga, mereka sedang mengajarkan penyesatan kepada orang lain. Jika orang tersebut adalah seorang pembicara, pengkhotbah, pendeta, maka jemaat akan dibawa kepada kesesatan yang sistematis. Tidak jarang bahwa pokok-pokok firman Tuhan atau nasihat-nasihat yang disampaikan adalah bagaimana membangun kerajaan si pembicara tersebut di dunia ini. Mereka mulai mengkultuskan dirinya sendiri, menganggap semua kritik kepada pembicara itu adalah dosa karena pembicara adalah hamba Tuhan dan lain sebagainya. Akibatnya, gereja seperti ini tidak akan membawa jemaat ke surga, tetapi gereja hanya memarkir jemaat tersebut di bumi. Di dalam gereja seperti itu, bisa jadi nasihat adalah sesuatu yang langka, karena hanya pendeta yang boleh memberikan nasihat seperti itu. Bisa jadi nasihat adalah sesuatu yang langka, karena yang diberikan juga belum tentu adalah nasihat yang benar, sehingga jemaat tidak akan dibawa kepada pemahaman dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Mereka hanya dibuat nyaman di bumi dan lupa untuk memikirkan kekekalan yang abadi. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, sungguh mulia dan besar keagunganmu. Hanya Tuhanlah yang kami puji dan kami sembah melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur anugerah dan kasih-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami selalu datang kepadamu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu melakukan yang terbaik di hadapan-Mu dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami menjadi berkat buat sesama kami. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak berdoa memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Horas. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada
tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan